Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Video kali ini berisikan kunjungan dari Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Potensi pertanian dan perikanan di wilayah Provinsi Banten yang sangat besar, sangat memungkinkan pengembangan budidaya sistem bioflok oleh masyarakat di wilayah Provinsi Banten dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Oke sahabat budidaya semuanya, sebelum dilanjutkan videonya, lebih baik sahabat budidaya semuanya subscribe, like, share dan komen video-video di channel Pandawa Fisheries ini, agar kami dapat termotivasi untuk terus menayangkan video-video yang bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mari kita lanjutkan video kali ini. Sahabat budidaya semuanya, ikan air tawar merupakan komoditas perikanan yang memiliki permintaan pasar cukup tinggi. Sebut saja seperti ikan lele, ikan gurami, dan ikan nila. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi produksi budidaya ikan kian berkembang pesat. Salah satu teknologi yang digemari pelaku usaha budidaya dan sedang tren saat ini yaitu bioflok. Budidaya ikan dengan sistem bioflok menjadi salah satu alternatif peluang usaha yang menarik untuk dikembangkan pada masa pandemi virus corona COVID-19. Sebab saat ini konsumsi ikan di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Baik ikan tangkap air laut maupun ikan budidaya air tawar, terutama budidaya ikan dengan cara bioflok. Teknologi bioflok lebih tepat dikatakan sebagai sistem budidaya terintegrasi, karena terjadi simbiosis antara mikroorganisme dan ikan sebagai komoditas utama budidaya. Bioflok sendiri merupakan sebuah sistem dengan menumbuhkan mikroorganisme. Fungsi mikroorganisme tersebut ialah memanfaatkan limbah yang terdapat di kolam tempat ikan hidup. Budidaya ikan yang menggunakan sistem bioflok ini merupakan teknik budidaya ikan dengan bantuan bakteri pengurai yang baik atau sering disebut dengan probiotik. Bakteri yang berupa gumpalan-gumpalan di kolam ini yang ini sering disebut dengan bioflok. Bakteri inilah yang mampu mengurai limbah sisa pakan ikan yang ada di dasar kolam maupun kotoran ikan atau feses. Bakteri bioflok inilah yang menjadi makanan tambahan bagi ikan yang ada di kolam dengan sistem bioflok tersebut. Dengan adanya tambahan makanan dari bakteri bioflok ini, maka pertumbuhan ikan di kolam dengan sistem bioflok menjadi lebih cepat. Teknologi budidaya ikan nila yang telah dikembangkan di Pandawa Fisheries mengundang penasaran dari berbagai pihak untuk mengetahui lebih jauh budidaya yang telah dijalankan, diantaranya Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Sehingga pada tanggal 1 April tahun 2022, Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten melakukan kunjungan ke lokasi Pandawa Farm and Fisheries yang terletak di Desa Gunung Utan, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, dan melakukan diskusi langsung dengan Bapak Dian Kustiadi selaku owner Pandawa Farm and Fisheries. Provinsi Banten adalah provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 4 Oktober tahun 2000. Dengan luas wilayah 9.663 km persegi, karakteristik wilayah Banten yang strategis terletak di pintu masuk Jawa dari arah Sumatera dan dekat dengan ibu kota merupakan faktor yang mendukung perkembangan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terkait dengan distribusi hasil sumber daya alam yang bisa lebih cepat. Dengan demikian, sumber daya alam yang tersedia wajib dijaga keberadaan dan kelestariannya selain untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini tidak lain demi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Cakupan daerah industri hampir terdapat di semua wilayah kabupaten dan kota, serta luasnya daerah pertanian semakin menunjang kesejahteraan rakyat Banten. Sumber daya alam yang dimiliki Banten banyak
diminati oleh para investor sektor yang potensial meliputi sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan industri komoditas pertanian yang menjadi andalan daerah dan berpotensi untuk dikembangkan dalam skala besar sebagai peluang usaha yang memiliki prospek untuk investasi. Hal tersebutlah yang mendorong Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten untuk dapat mengenal lebih jauh budidaya sistem bioflok yang telah dijalankan di Pandawa Farm and Fisheries dengan mengenal lebih jauh budidaya sistem bioflok pada saatnya akan dikembangkan juga di wilayah Provinsi Banten. Sahabat budidaya semuanya, sungguh suatu kekuatan besar bagi masyarakat Banten apabila budidaya sistem bioflok pengembangannya mendapat dukungan penuh baik dari eksekutif maupun legislatif di Provinsi Banten. Sehingga akan keluar kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Banten untuk dapat mengembangkan budidaya sistem bioflok di seluruh wilayah Banten. Sahabat budidaya semuanya, beberapa hal yang disampaikan dalam diskusi selama 2 jam bersama Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tersebut adalah: pertama, perjalanan singkat Pandawa Farm and Fisheries selama kurang lebih 1,5 tahun mengembangkan budidaya sistem bioflok. Kedua, pertimbangan memilih budidaya sistem bioflok dibandingkan dengan sistem budidaya lainnya. Ketiga, pertimbangan memilih ikan nila sebagai komoditas perikanan yang dibudidayakan. Keempat, keuntungan dan kekurangan budidaya sistem bioflok. Kelima, teknis budidaya sistem bioflok. Keenam, pemasaran ikan hasil budidaya sistem bioflok. Ketujuh, jenis pengolahan ikan hasil budidaya sistem bioflok yang telah dijalankan di Pandawa Farm and Fisheries. Sahabat budidaya semuanya, ikan nila dipilih sebagai sistem lanjutan bioflok karena nila termasuk kelompok herbivora. Di proses pembesarannya lebih cepat. Selain itu, ikan nila juga mampu mencerna flok yang tersusun atas berbagai mikroorganisme yaitu bakterial, gazoplankton, fitoplankton, dan bahan organik sebagai sumber pakannya itu menguntungkan dalam budidaya di kolam. Secara bisnis budidaya ikan nila juga sangat menguntungkan, harganya cukup baik dan stabil di pasaran. Sahabat budidaya semuanya, budidaya ikan nila sistem bioflok memiliki sejumlah keunggulan diantaranya: pertama, meningkatkan kelangsungan hidup atau survival rate hingga lebih dari 90% dan tanpa pergantian air. Air bekas budidaya juga tidak berbau sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar dan dapat disinergikan dengan budidaya tanaman misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kedua, feed conversion ratio (FCR) atau perbandingan antara berat pakan dengan berat total biomas ikan dalam satu siklus periode budidaya dapat mencapai 1,1 atau bahkan bisa di bawah itu, artinya 1,1 kg pakan menghasilkan 1 kg ikan nila. Jika dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa, FCR-nya mencapai angka 1,5 bahkan lebih. Ketiga, padat tebarnya pun mampu mencapai 100-150 ekor per meter kubik atau mencapai 10-15 kali lipat dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa yang hanya 10 ekor per meter kubik. Artinya hanya butuh lahan sempit untuk memulai budidaya ikan ini bisa 10 kali lipat dari kolam biasa. Keempat, aplikasi sistem bioflok pada pembesaran ikan nila juga telah meningkatkan produktivitas hingga 25-30 kg per meter kubik atau 12-15 kali lipat jika dibandingkan dengan kolam biasa sebesar 2 kg per meter kubik. Kelima, waktu pemeliharaan lebih singkat dengan benih awal yang ditebar tinggi 8-10 jam. Selama 3 bulan pemeliharaan, benih ini mampu tumbuh hingga ukuran 250-300 gram per ekor. Untuk mencapai ukuran yang sama di kolam biasa membutuhkan waktu 4 bulan bahkan lebih. Keenam, 0.2S lebih besar dari ikan nila dari hasil budidaya sistem bioflok lebih optimal sebagai hasil pencernaan makanan yang optimal. Komposisi daging atau karkasnya lebih banyak, juga kandungan air dalam dagingnya lebih sedikit. Ketujuh, budidaya sistem bioflok sangat ramah lingkungan karena tidak membutuhkan air yang banyak dan tidak perlu repot sering ganti-ganti air. Kedelapan, tidak bau karena kotoran ikan diuraikan oleh bakteri baik. Sahabat budidaya semuanya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya sistem bioflok ini adalah: pertama,
memerlukan aerator untuk oksigen, artinya memerlukan listrik setiap saat. Jika aerator berhenti, maka kandungan air akan kebanyakan nitrat dan menjadi asam. Sebenarnya ini bukan masalah besar, biaya untuk listrik akan terganti dengan penghematan air dan pakan. Kedua, memerlukan ketelitian dan ketekunan untuk mengontrol kadar nitrat, kadar pH, dan jumlah bioflok. Apakah terlalu pekat atau tidak? Ini juga bukan masalah karena yang namanya usaha pasti butuh ketekunan dan kerja keras. Sahabat budidaya semuanya, pemasaran ikan yang dilakukan Pandawa Farm and Fisheries saat ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pertama, Pandawa Farm and Fisheries memiliki tim marketing khusus yang akan menjalin kerjasama dengan rekanan untuk mendistribusikan ikan-ikan hasil budidayanya ke restoran, hotel, rumah makan ikan bakar, dan tempat-tempat lainnya. Saat ini suplai telah dilakukan ke daerah Serang, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Karawang, Bandung, dan sekitarnya. Kedua, tim marketing Pandawa Farm and Fisheries melakukan canvassing sendiri ke rumah makan di sekitar Kabupaten Subang. Ketiga, penjualan secara eceran dilakukan di lokasi Pandawa Farm and Fisheries. P. Penjualan secara eceran tentunya akan meningkatkan keuntungan dari hasil budidaya, karena harga eceran tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga borongan. Setiap konsumen Pandawa Cafe and Resto, selain dapat menikmati makanan dan minuman di Pandawa Cafe and Resto, juga dapat sekaligus membeli langsung ikan nila yang kami budidayakan, langsung dari kolam. Dengan sistem penjualan seperti itu, alhamdulillah semua ikan yang dihasilkan dapat terjual dengan harga yang stabil dan cukup memuaskan. Bahkan saat ini Pandawa Farm and Fisheries membeli ikan nila dari para pembudidaya lainnya untuk memenuhi permintaan pasar. Sahabat budidaya semuanya, sebagian ikan hasil budidaya diolah menjadi nila bumbu kuning, nila geprek, cobek ikan nila, nila bakar, dan produk olahan lainnya di Pandawa Cafe and Resto. Hal ini tentunya akan meningkatkan harga jual dari ikan. Hasil olahan selain dinikmati di Pandawa Cafe and Resto juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar melalui pemesanan online. Sahabat budidaya semuanya, demikianlah video singkat kunjungan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten di Pandawa Farm and Fisheries. Semoga hasil kunjungan ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan budidaya sistem bioflok di wilayah Banten. Selamat berjumpa kembali dalam video-video kami yang lainnya. Salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.